Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Rio. Pak Rio tadi sempat Mbak Clara menyatakan bahwa saat membayar tunggakan-tunggakan mungkin yang menggadaikan, ini juga ada membayar debt collector. Saya agak bingung, 35 juta untuk membayar debt collector tersebut, kenapa jadi customer yang dikenakan, kita sudah dirampas kendaraan, begitu kita juga harus membayar debt collector, dan ada kasus lain Pak Rio di mana ada barang atau unit kendaraan yang diambil oleh debt collector kemudian juga tidak diserahkan ke leasing karena leasing merasa tidak mempunyai uang untuk membayar debt collector tersebut. Nah, ini modus-modus kayak gini memang sudah banyak atau gimana? Nah begini, ini ada 3 pihak yang terlibat, perusahaan pembiayaan, perusahaan outsourcing si debt collector, dan si konsumennya, customernya. Nah, tadi terkait dengan tagihan biaya penagihan, tagihan biaya collection istilahnya, itu memang di dalam setiap, ini klausula baku gitu ya, di dalam setiap perjanjian pembiayaan itu selalu ada segala biaya yang muncul guna melakukan tagihan, menagih, dan lain-lain yang ditimbulkan akibat kelalaian si konsumen akan dibebankan kepada konsumen. Itu biasanya klausul-klausul itu kan kita juga kan saya ya pribadi kadang-kadang juga ya udah nggak pernah dibaca juga ya Pak ya. Jadi itu penting ya ternyata ya pemirsa, itu penting. Itu selalu ada ya Pak ya? Itu selalu ada karena begini, kenapa klausul itu ada? Karena secara kepentingan gitu, secara hukum, sebelum pinjaman itu, pembiayaan itu dicairkan, posisinya kreditor itu upper head. Kita yang nanyain kapan disetujui, kapan di ACC. Tapi begitu dicairkan, maka kreditur yang lebih punya kepentingan untuk melakukan collection. Collection itu bisa pembayaran, bisa barang. Nah, makanya tadi di dalam kasus ini yang harus dicermati dokumen tadi, betul katanya dokumen. Karena perintahnya dia itu adalah collection pembayaran atau collection barangnya. Ini beda. Nah, collection bayar itu artinya cicilannya yang cicilannya. Iya. Baik, Mbak Clara, sebenarnya dengan kasus ini apa yang mungkin diharapkan, dan kan memang masih ada proses kepolisian juga kan, dan yang dilaporkan ke polisi itu memang hanya debt collector atau juga ada pihak dari pemberi pinjamannya atau bagaimana? Untuk itu sementara ini masih dari pihak debt collectornya, tapi akan dilakukan peninjauan ya, diperiksa semuanya mungkin ya, terkait kepada pihak leasing dan juga kepada debiturnya pasti. Saya ingin konfirmasi juga, atau mungkin Mbak Clara tahu, benar nggak sih debt collector katanya akhirnya melaporkan Mbak Clara lagi? Kemarin baru lihat ya, iya katanya. Benar ya? Iya. Atau saya tanya ke Pak Kabid ya, Pak Kabid benar nggak Pak Kabid? Ada laporan terhadap Mbak Clara ini? Yang kami terima laporan baru dari Mbak Clara ya, untuk sejauh ini terkait dengan para eksternal dari kreditur ya atau pihak ketiga ini belum kami dapati. Namun tadi kami ingin menekankan lagi dari Pak Pakar bahwasanya eksekusi oleh pihak kreditur itu memang dapat dilakukan dengan syarat-syarat tentunya dengan peraturan perundang-undangan, tapi juga persyaratan penggunaan eksternal dalam jaminan eksekusi jaminan fidusia juga ini kan ada ketentuannya. Namun demikian jika tidak ada bisa mengajukan kepada penetapan pengadilan. Namun apabila dengan cara-cara memaksa kemudian juga melakukan perbuatan melawan hukum, ini lain hal tentunya, Mas Bayu. Pak Kabid, kalau misalnya debt collector ini memang terbukti begitu ya, ada tindak kejahatan atau kriminal ataupun kekerasan yang dilakukan, ini sanksi pidananya seperti apa sih? Sehingga mungkin debt collector di luar sana jangan sampailah melakukan kekerasan lagi begitu untuk menagih pinjaman. Ya, perbuatan-perbuatan yang aksi dalam video tersebut bisa kita kategorikan dalam hal berupa kekerasan, kemudian juga pengancaman ya secara verbal tentunya ya. Kemudian juga bahkan beberapa kasus juga bisa disertai dengan penganiayaan ya. Kemudian juga dengan adanya anggota kepolisian yang saat itu sedang bertugas itu bisa dikenakan pada pasal 212 atau 214 KUH pidana di mana melawan petugas ketika sedang menjalankan tugasnya. Begitu, Mbak Kamarati. Nah, implementasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait hal ini? Apakah ada pembentukan tim khusus nantinya untuk memberantas premanisme, khususnya debt collector? Ya, tentunya ini sudah menjadi struktural di dalam suatu penugasan Polda Metro Jaya. Dalam hal ini ada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Direktorat Reserse Kriminal Umum kan terkait dengan pidana-pidana umum yang dilakukan dengan aksi-aksi premanisme yang saya katakan tadi perbuatan melawan hukum. Namun demikian kami juga ingin menyampaikan, kami juga memiliki hotline
ya untuk pada masyarakat agar respon dan pelayanan kami lebih cepat lagi, yaitu adanya hotline pelayanan teknologi 110 ya. Namun demikian kita juga bisa melakukan direct kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait dengan kejadian-kejadian yang didapat nantinya di lapangan. Ada nomor-nomor yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, di mana unit Jatanras bisa dihubungi pada nomor 0822 999 1996, dan ada Resmob itu ada 0813 977 44333, dan ada unit Ranmor juga 082 123 39 4642. Tentu ini bagian daripada komitmen kami untuk melayani masyarakat dan merespon setiap peristiwa kejadian yang dilaporkan dari masyarakat kepada kami. Baik, Pak Kabid, kita tunggu kabar baiknya para debt collector yang kasus Mbak Clara ini segera ditangkap gitu ya, karena satu udah memarahi pihak kepolisian juga begitu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Kabid, sehat selalu. Tapi setidaknya ketika kita akad perjanjian, memang kita harus baca dulu nih, Nah, pelajaran yang paling penting itu, baca dulu nih apa syarat ketentuannya gitu. Iya. Kadang-kadang kita malah karena tulisannya kecil-kecil sebanyak. Maunya duitnya aja ACC gitu ya. Ya, habis itu yang penting cepet kan. Yang penting cair begitu ya. Baik, terima kasih juga Pak Aryo, terima kasih juga Mbak Clara sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu. Semoga masalah juga cepat selesai ya. Amin. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan pembahasan mengenai hasil sidang etik terhadap Eliezer. Padahal Polri akhirnya memutuskan dalam sidang etik tersebut Eliezer masih berstatus sebagai polisi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.